liyudhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di ayat sebelumnya, ayat 99, mereka menolak terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka kufur, wa ma yakfuru, mereka kufur terhadap Al-Qur'an. Al-kufru bil Qur'an. Pada ayat sekarang kita akan tahu yang keduanya adalah naqdihimul uhud. Naqdi itu menolak terhadap janji. Bahasa gampangnya mereka ingkar janji. Ketika ada ahdan, wa kullama ahadu ahdan. Ahdan jamaknya uhud. Jadi mereka Bani Israel itu di ayat ini akan tergambar oleh kita bagaimana ketika disodorkan Al-Quran ditolak, atau sejak dulu ketika datang seorang Rasul yang membenarkan terhadap apa yang ada dalam mereka itu nabadha. Kata nabadha kita akan bahas di sini sedikit. Apa itu nabadha? Baik, di kalimat ini mulainya waqala Malik ibn Saifi hina bu'itsa Rasulullah. Ada ya? Ya, mulai iqra. Wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la akhadha lahu alaina mitsaqan. Fanzalallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullama ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum. Ini Malik bin As-Saif ya. Ini jadi sababun nuzul juga. Malik bin Saif. Sababun nuzul di ayat ini ya. Ini masuknya sababun nuzul. Kata Malik bin Saif, ketika Rasulullah diutus dan menyebutkan tentang mereka, maksudnya Bani Israel ya, apa yang harus mereka ambil dari perjanjian dan apa juga mereka harus berjanji tentang Muhammad, maksudnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir itu di sini ya.
Kata Malik bin As-Swaib, wallahi, demi Allah, ma'ahida ilaina fi Muhammad, tidak ada janji terhadap kami terhadap Muhammad. Tentang Muhammad tidak ada, kata Malik bin As-Swaib, orang Bani Israel nih. Wala akhadha alaina mitsaqan, dan juga tidak ada janji terhadap kami terhadap Muhammad. Artinya ini mereka menolak, Bani Israel menolak, wabil khusus Malik bin As-Swaib. Ketika pernyataan ini muncul, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad wala akhadha alaina mitsaqan, tidak ada janji kami tentang Muhammad, tidak ada perjanjian yang lainnya. Maka turunlah ayat yang ini ya, ayat 100. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi ayat ini turun, di antaranya sababun nuzul, apalagi disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munirnya, tafsir Al-Munir, beliau menyodorkan ini sebagai sababun nuzul di ayat 100. Jadi pernyataan Malik bin As-Swaib itu, dia menolak adanya janji di kitab-kitab terdahulu itu bahwa nanti muncul sosok Muhammad sebagai nabi. Tetapi ketika turun awa kullama, di sini kan istifham ya. Apakah? Bukan untuk dijawab. Awa kullama ini hamzahnya istifham, bimakna taubih. Taubih itu membuat buruk, menghina gitu. Jadi menghina bukan untuk dijawab ya. Apakah, kalau wawu atof ya, apakah awa kullama, apakah setiap kali ahadu mereka berjanji, mengikat janji, dan satu janji, nabadhahu fariqum minhum, berarti nabadha itu jawab ya, jawaban dari kullama. Nabadhahu fariqum minhum, sebagian dari mereka, sebagian kelompok mereka, nabadhahu kembali ahdan ya, domir hu kembalinya ke ahdan. Nabadha ahdan fariqum minhu, sebagian dari mereka, kelompok dari mereka, ada yang nabadha, toroha, nabadha itu membuang janji di antara mereka. Kullama ahadu, ingat. Jadi si Malik bin Swaib ini, dia ketika menyebutkan seperti tadi, jelas saja mereka itu mengingkar janji. Janjinya apa? Kan jelas janjinya ya dalam Quran. Nanti di bawah ada ya. Lebih jelas lagi nanti di bawah ada. Jadi tetap bagi mereka itu senantiasa membuang janji-janji yang sudah disepakati, dan itu salah satu sifat Yahudi, dan itu bagian dari kemunafikan. Wa idza wa'ada khalafa, apabila berjanji ingkar, khianat. Apabila diberi amanah, wa idza tumina khona, apabila diberi amanah khianat. Itu kan tanda munafik. Dan bahasa dia, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad, ini hadatsa berbicara, wa idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Jadi benar, orang-orang Yahudi ini munafik. Munafiknya i'tiqadi ya, bukan lagi amali, i'tiqadi. Kemarin sudah dijelaskan ya panjang lebar kenapa mereka berani seperti itu di bahasan lalu. Lam yad'uhu ila halakihi al-hasadu wal bagyu. Dulu pernah kita bahas ini. Tidak ada yang menjadi motivasi mereka berada dalam kehancuran ini kecuali adanya hasud,
ya, dengki mereka terhadap sosok Nabi akhir zaman ini. Itu ya. Jadi yang pertama ini bagian dari asbabun nuzul tentang sosok Malik bin As-Syaib ketika Rasul diutus, dan Rasul menyebutkan tentang janji-janji itu, tetapi si Malik ini mengatakan, tidak, kami berjanji terhadap Muhammad tidak ada janji. Tapi langsung oleh Allah diturunkan, awa kullama ahadu ahdan, apakah setiap kali mereka mengikat janji, nabadahu fariqum minhum, tentunya mereka, sebagian mereka ada yang membuang terhadap janji tersebut, tidak ditepati. Bal aktsaruhum la yu'minun, bal aktsaruhum, bahkan aktsaruhum, mayoritas dari mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Bagaimana pendapat Al-Hasan Al-Basri dan As-Suddi? Ada dua di sini ya. Satu Hasan Al-Basri, dua As-Suddi. Baik, kita baca satu-satu. Wa qala Hasan Basri biqawli bal aktsaruhum la yu'minun qala na'am laysa fil ardi ahdun yu'ahiduna alayhi illa naqduhu wa nabaduhu yu'ahiduna al-yawma wa yanquduna al-qadar. Jelasnya Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas dari mereka itu tidak beriman. Kata Al-Hasan Al-Basri, na'am, ya, betul. Laisa fil ardi ahdun yu'ahiduna alaihi, tidak ada di muka bumi ini satu janji yang mereka berjanji atas janji tersebut, illa kecuali naqaduhu, ingkar, nabazuhu, dibuang janji tersebut. Yu'ahidunal yauma, mereka berjanji hari ini, wa yanquduna godan, tapi diingkari besok. Jadi ayeuna janji, besoknya diingkari. Masya Allahnya. Hati-hati ya, kita jangan terlalu banyak janji. Kalau mengingkari janji, ini sifatnya seperti ini. Kita seorang muslim, tapi mungkin kita punya sifat seperti Bani Israel yang ini. Sekarang berjanji, besok ingkar. Janji ingkar, janji ingkar. Matak butong seerting janjinya, janji-janji palsu. Ngomong kemun pas ada pemilihan, baik presiden ataupun desa, kades, RW juga sama. Itu yang pertama menurut As-Suddi. Yang kedua, wa qala as-Suddi la yu'minuna bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suddi, beliau memberikan tafsiran yang tadi Hasan Basri ya. Sekarang As-Suddi nomor 2, yang dimaksud ayat tadi la yu'minuna bima jaa bihi Muhammadin. Kalau yang tadi ingin menjelaskan Hasan Al-Basri bahwa kebiasaan mereka itu ingkar janji, hari ini berjanji, besok ingkar. As-Suddi lebih merinci lagi, la yu'minun apa gitu. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Tidak beriman apa? As-Suddi menjelaskan la yu'minuna bima jaa bihi Muhammadun gitu. Jadi tidak beriman terhadap apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak diterima. Tidak diterima. Makanya penting untuk kita belajar sirah ya. Pernah kita jelaskan bagaimana dakwah Nabi, setiap turun ayat, setiap turun surat, ternyata orang kafir Quraisy Makkah menolak. Ketika hijrah pun orang kafir Yahudi Madinah menolak juga. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu menolak terhadap janji terhadap Nabi. Nabi kan banyak Bani Israel dikisahkan di periode Madaniyah.
Surah ini kan Al-Baqarah, surah yang turun di Madinah selama 10 tahun Al-Baqarah ini. Jadi 10 tahun, makanya pendalaman surah Al-Baqarah itu luar biasa. Apalagi disanding dengan Alu Imran, Pak Bu. Pendalaman kita tentang surah Al-Baqarah dan Alu Imran ini yang nanti menjadikan dua yang bercahaya, yang berbunga, Zahrawiyataini, dua surah yang berbunga, dua surah yang akan menjadikan kita faqih di dalam agama. Makanya satu, baca, dua, kalau bisa hafalkan, ketiga, telaah, nanti amalkan. Karena Al-Baqarah seperti itu. Dan Al-Baqarah kan ini membongkar tentang Bani Israel. Apalagi pekan depan jika Allah mengizinkan kita masuk ke bab sihir tuh. Sihir kan mahamunya, sihir di zaman Nabi Sulaiman nanti masuknya. Baik, kita lihat jadi dua pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri dengan As-Suddi. Kalau As-Suddi ada tafsirnya As-Suddi. Jadi yang dimaksud la yu'minun itu la yu'minuna bi Muhammadin gitu. Tidak beriman terhadap Nabi Muhammad. Sekarang Qatadah. Wa qala qatadatu nabadahu fariqun minhum ay naqadahu fariqun minhum. Nah, yang dimaksud, jadi ingin menjelaskan apa Qatadah? Beda yang tadi udah beres. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, muridnya Anas bin Malik ya. Qatadah bin Di'amah, beliau itu kan a'ma ya, buta tapi jadi ulama. Hari orang mah terjadi-jadinya. Kalau Qatadah itu seperti itu. Imam Qatadah menafsirkan nabadahu fariqum minhum ay naqadahu. Jadi ingin hanya menjelaskan nabadha itu apa? Naqadha gitu. Jadi sedikit beliau menjelaskan. Kan nabadha itu jarang terdengar. Nabadha itu naqadha. Naqadha kan mengingkari. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu kan naqadha, mengingkari janji. Nabadha itu naqadha, begitu saja. Jadi ingin menafsirkan makna nabadha. Nah, Qatadah hanya itu saja, bahwa nabadha itu naqadha. Nah, ada yang unik ya, bagus dalam menafsirkan kata nabadha oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sedikit beliau menjelaskan gitu, makna nabadha. Nanti bisa disanding lagi ke makna kitab yang lain seperti Al-Mufradat karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau nanti akan menerangkan apa itu nabadha. Tapi kita sorot saja pendapat Ibnu Jarir ketika beliau menafsirkan nabadha. Wa qala Ibnu Jarir aslun nabadi at-tarhu wal ilqa'u wa minhu sunyawi Laqid manbudan wa minhu sunyal nabidu wa watamru wal zabibu ila taraha fil ma'i turiha. ila turiha fil ma'i qala al-aswad al-du'ali nurtu ila unwanihi kanabatuhu kanabadika na'lan akhlaqat min Ni'al. ni'alika. Jadi ini ada di tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari. Bagus Pak kalau ingin mendalami. Nah, tafsir Ibnu Jarir itu kan tafsir pertama. Tafsir At-Tabari di situ ada di perpustakaan. Jadi Ibnu Jarir ingin menjelaskan asal kata nabadha. Aslun nabadhi. Asal kata nabdhi itu, nabadha itu at-tarhu wal ilqa'u. Tarhu itu membuang. Toroha membuang, ilqa membuang sama gitu.
ilqa, alqi, asok. Alqi itu buanglah, lemparkanlah tongkatmu. Berarti al-ilqa itu melemparkan. Sesuatu yang dibuang dan dilemparkan namanya nabadha. Jadi terbayang oleh kita ya. Ya dibuang, ya dilemparkan dengan cara dilemparkan. Nah, ayat yang ini awakullama ahadu ahdan, apakah setiap mereka mengadakan perjanjian tentang satu janji, nabadhahu fariqum minhum, di antara mereka ada yang membuang, melemparkan itu. Ari membuang maknana naon? Maksudnya naon, Bu? Piceun dia mah. Berarti naon maksudnya? Geus teu kapake. Yang namanya dibuang itu sesuatu yang sudah tidak terpakai. Padahal sudah dari awal mengikat janji. Dengan janji tersebut maka janji itu tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Biasanya karena hawa nafsu mereka tidak sesuai dengan perjanjian. Dan sifat manusia itu zoluman jahula. Zolim kan dia. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya mengikat janji, ini ingkar, mengurai janji. Berarti nabadha ini atorhu, dibuang dan dilemparkan. Makanya sesuatu yang kita mendapatkan sesuatu yang dibuang, kita dapatkan sesuatu yang dibuang. Wa minhu summiyal laqitu manbuzan. Laqite luqatoh. Luqatoh itu barang temuan dalam fikih ya. Luqatoh itu barang temuan. Luqatoh itu disebutkan manbuz, yang dibuang. Kita menemukan sesuatu sering disebutkan laqitun. Laqitun bimana malqut, bimana isim maf'ul, sesuatu yang terbuang. Nah, ketika mendapatkan laqit, sesuatu yang dibuang itu sering disebut nabadha, yang dibuang, manbuz. Itu dari segi bahasa. Kemudian ada kata kedua yaitu nabidh. Wa minhu summiyan nabidh, dan diantaranya dinamakan nabidh. Wa huwa adalah at-tamru, tamar, waz-zabibu, dan zabib, anggur kering. Idza turiha, apabila dibuang fil ma'i, ke dalam air. Jadi kalau ada kurma dibuang, maksudnya dibuang ke dalam itu, dimasukkan. Ketika ada kurma dimasukkan ke dalam air, dibuang bahasanya, dibuang ke dalam air, atau ada zabib, kismis, anggur yang kering dimasukkan ke dalam air, dibuang, bahasa ini turiha fil ma'i, itu disebut nabidh. Nah, kita bahas sedikit dari konsep tib nabawi. Yang dimaksud dengan nabidh yang tadi, kenapa ada kurma, tamar ya? Tamar itu kurma kering. Ada banyak istilah. Kalau rutob, kurma basah. Pernah kita jelaskan di kajian Qasas Anbiya. Jadi yang dimaksud, jadi kalau ada kurma kering, kita masukkan ke dalam air, dibiarkan sehari 2 hari, itu namanya nabidh. Kalau bahasa sekarang infus water sekarang itu. Jadi yang dimaksud dengan nabidh itu adalah kurma yang dimasukkan ke dalam air, atau anggur kering dimasukkan ke dalam air. Itu namanya nabidh. Dan ini dari konsep tib nabawi boleh kita lakukan, Pak Bu. Untuk apa? Untuk mengambil saripati yang ada di buah tersebut. Makanya kurma kering dimakan langsung dengan kurma kering yang dinabidhkan, itu akan lebih dahsyat nabidh. Kenapa? Diurai dulu di dalam air, keluar zat-zat yang diinginkan itu. Jadi Masya Allah, ini nabidh bermula daripada kurma.
Bermula daripada kurma nabidh itu, infus water. Jadi kurma dulu, kemudian barang-barang yang ada di saat itu. Kalau tadi kan zabib, anggur yang kering. Tujuannya itu untuk memecahkan molekul-molekul yang ada di dalam zat tersebut supaya pecah, terurai. Nanti ketika diminum itu langsung menjadi energi yang instan. Tapi ingat, instan di sini adalah yang bagus. Energi yang jadi instan. Jadi kalau kita membiasakan membuat nabidh, itu akan memberikan nutrisi, gizi yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena langsung diserap oleh tubuh, tidak akan malabsorpsi, tidak akan buruk dalam penyerapan. Itu namanya nabidh. Jadi misal 1 hari ya, sekarang kita masukkan kurma 3 misal, simpan di air 1 gelas, biarkan 1 hari, besok minum oleh kita. Itu Masya Allah Pak Bu, itu membuat energi yang luar biasa. Dan teori ini digunakan oleh dunia kedokteran. Infus water namanya. Infus water. Makanya kenapa orang yang sakit diinfus? Kenapa Bu? Itu teh energi instan, tidak harus diproses oleh lambung kita. Kan ada makanan, bahkan obat sekalian dimasukkan ke infus. Kalau dalam teori yang ini adalah buah-buahan yang dimasukkan ke dalam air, infus water. Jadi kalau kita menggunakan ini, ya, maka ini memberikan energi yang luar biasa. Simpan saja sehari. Nah sekarang ada di antara para praktisi kesehatan, bukan hanya kurma, tapi seluruh yang namanya buah-buahan diinfus waterkan. Padahal yang terbaik itu begini, kalaulah ini buah-buahannya itu memang sulit untuk dicerna, sudah kering atau memang sudah matang, tidak sulit untuk dicerna, maka masukkanlah ke dalam air tersebut menjadi infus water. Jadi diinfus water namanya, atau dinabidh, dibuat jadi nabidh. Tapi ingat, jangan lebih dari 3 hari. Biasanya nanti akan berubah, bisa jadi homer nantinya. Apalagi sepekan, apalagi sebulan dibiarkan. Setiap itu bagusnya begitu. Ada makanan-makanan yang itu akan membuat kita lebih makanan yang lebih untuk mudah dicerna, mudah diserap oleh badan kita. Itu namanya nabidh. Nah sekarang ada kan mentimun Bu, mentimun masukun. Melon, ada lemon, ada semangka masuk ke dalam air tersebut. Tapi para ahli praktisi tib nabawi itu, kalaulah makanan atau buah-buahan ini ingin masuk ke nabidh, bagusnya yang sudah kering. Jadi yang sudah kering masukkan beberapa ini. Kalau bisa disuir dulu ya, biar mudah cepat ininya keluar atau bisa berinteraksi dengan air tersebut. Nanti diminum airnya. Itu membuat kuat dalam stamina kita. Namanya nabidh. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau itu menerangkan tentang makna nabidh dalam konsep pengobatan atau konsep kesehatan Nabi dalam menjaga pola minum. Jadi di antara minuman Nabi itu banyak. Nah satu di antaranya adalah nabidh. Nabidh disebutkan oleh beliau. Jadi minuman-minuman Nabi kan minuman yang terbaik gitu. Minuman Nabi itu yang alami. Makanya betul kalau minuman itu bisa memberikan kesehatan. Apalagi kan minuman atau air itu dalam badan kita, kata para ahli kesehatan kan sekitar 70%. Badan kita terdiri dari zat air. Darah kan, darah itu air, dahak air, cairan-cairan yang dalam badan kita yang sering disebut akhlat itu cairan-cairan dalam badan itu air. Maksud akhlat itu cairan dalam badan kita. Urang mah anu apal naon Bu cairan teh? Bening palingnya. Cairan bening, balgom dia berarti. Balgom dari konsep tib nabawi, balgom itu kan dingin lembab.
Jadi cairan dalam badan kita yang bening-bening atau yang putih itu masuk kelompok balgham, dahak balgham itu. Dia sifatnya, mizajnya dingin lembab, balgham itu. Makanya kalau ada yang namanya cairan-cairan bening seperti mata kan bening, kemudian liur bening. Hari Apollo 11 Bu, nah, ada yang bening. Ada yang bening Apollo 11 naon. Ya, ngucur dari 2 lubang hidung Apollo 11. Yang bening ada. Itu kan namanya akhlat tapi jenis balgom. Nah, nanti dengan menggunakan nabid itu akan sempurna akhlatnya. Akhlat itu ada 4 dalam konsep Tib Nabawi ya. 1 balgom, dia sifatnya dingin lembab. Balgom, dingin lembab. Kemudian yang kedua, dia itu dam, cairan dam, panas lembab. Jadi lembab itu ada 2, ada dingin lembab, ada panas lembab. Dingin lembab itu cairan-cairan dahak yang bening. Kalau panas lembab dam teh darah. Kenapa darah panas? Dam itu darah. Darah itu kenapa panas lembab? Ya panas. Perhatikan kalau seseorang menyembelih sapi atau kambing, pas keluar darahnya pasti hangat. Pertanyaannya, Bu, Pak, kenapa darah itu masuk ke kelompok panas lembab, bukan dingin lembab? Karena darah itu disimpan di hati dan jantung. Hati disimpan di situ, hati kan panas. Jantung memompa darah itu kan panas. Makanya di tempat-tempat yang 2 organ tersebut, darah pun berubah menjadi hangat, panas lembab, dam. Ya, jadi ada 4 akhlat cairan dalam badan. Ingat selalu ya. Nanti pakai kuadran kanan kiri. Ya, 4 kuadran nanti. Nah, kalau di bor itu bisa dipetakan. Jadi kalau ada cairan bening berarti dan putih berarti balgom, termasuk cairan sinovial ya, cairan yang ada dalam persendian. Makanya kalau ada orang yang misal diambil cairan dalam persendian itu kering biasanya. Lutut kan cairan itu, oli itu kan warnanya bening. Ketika disedot pasti kering, maka tidak bisa berjalan. Ketika mau ruku apalagi tahiyat itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah kering. Usia kita Pak Bu akan berkurang jatah usia kita. Semakin hari maka semakin berkurang cairan itu. Nah, itu adalah cairan yang harus kita jaga. Nah, cairan balgom termasuk dahak ya. Kalau banyak dahak itu balgom, dingin lembab, kelembabannya kuat. Nah, yang kedua yang tadi dam, panas lembab. Kalau panas lembab berarti dia sifatnya panas. Artinya kalau darah kita dingin berarti menunjukkan darah kita membeku, bukan beku bukan. Cirinya apa? Darah dingin, Bu. Ujung tangan dan ujung kaki kebas dingin gitu. Sing siremen, nah itu sudah mulai tertahan kalau sing siremen. Jadi kalau kita pegang ini dingin, berarti suplai darah ke ujung-ujung badan kita itu tidak sampai. Makanya kalau seseorang bisa dilihat, ia memakai kaos kaki wae, oh dingin badannya. Ia mah boleh gir wae, ia mah berarti panas. Ya santri oke lamun ngakoler ya. Kuduna mah disimut, ia mau dibuligir, berarti panas. Panas dingin penting ya. Ini belajar Tib Nabawi, karena belajar Tib Nabawi juga pengobatan cara Nabi. Orang yang badannya besar, panas dingin biasanya, panas. Orang yang kecil biasanya dingin, begitu. Rambut yang keriting biasanya dingin. Rambut yang merah berarti panas. Kan gitu, gampang melihat seseorang dari konsep Tib Nabawi. Kalau Bapak Ibu ikhwatu iman mau memperdalam,
Gunakan ya, satu kitab Tib Nabawi karya Az-Zahabi, itu dulu kuasai. Ada terjemahnya sekarang. Tib Nabawi karya Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi dulu, kenapa? Karena beliau itu sistematis di awal. Sistematis. Yang kedua Tib Nabawi karya Ibnu Qayyim. Dua ini sandingkan. Nanti gunakan karya Imam As-Suyuti, Ar-Rahmah fit Tib. Tapi banyak kritikan kalau saya baca di Ar-Rahmah fit Tib. Nah, kalau kombinasi dua saja yang ini, yang Az-Zahabi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad ya. Jadi Zadul Ma'ad ada kitab Tib Nabawi diambil gitu, dicetak tersendiri. Kalau Tib Nabawi Az-Zahabi belum membuat sendiri gitu. Nah, nanti gabungan ulama sebelum beliau, Ibnu Muflih, Al-Adabus Syar'iyyah, adab syariah, tapi ambilnya khusus tentang kesehatan gitu. Ambil satu bab tertentu, pelajari, itu bagus semuanya. Konsep-konsepnya itu dipetakan oleh para ulama Islam. Nah, kalau sudah tahu tentang Tib Nabawi ini, baru muncul ke Tib secara umum. Misal kita mau memperdalam, berarti ke Ibnu Sina, mundur lagi, Al-Qanun fit Tib, The Canon of Medicine. Jadi Al-Qanun kita pelajari 4 jilid tuh ya. Dari mulai seluruh organ badan itu dibongkar Pak oleh Ibnu Sina. Kemudian 200 kemudian ada namanya Ibnu Nafis. Setelah Ibnu Sina 200 kemudian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis yang dia menemukan peredaran darah di paru di dalam badan itu Ibnu Nafis. Kuasa Ibnu Nafis. Nah, kalau Ibnu Nafis ringkasan Al-Qanun ada, syarah Al-Qanun ada. Ringkasan namanya Al-Mujaz fit Tib, Ibnu Nafis dia itu. Maka sering digunakan dijuluki apa? Ibnu Nafis itu Ibnu Sina kedua. Nah, kenapa ada bahasa Ibnu Sina kedua? Karena dia membongkar Al-Qanun Ibnu Sina. 200 tahun kemudian dibongkar oleh Ibnu Nafis. Terus dan disyarah. Cuman syarahnya belum sampai ke kita. Syarahnya ada di Maktabah Syamilah, tapi itu hanya sedikit saja. Ya bayangkan, Al-Qanun 4 jilid disyarah oleh Ibnu Nafis gitu. Maka kata ulama, kalau kita membaca syarahnya Ibnu Nafis tentang The Canon of Medicine, kita akan semakin paham tentang bagaimana badan kita, termasuk yang barusan dijelaskan, akhlak, fluida kalau dalam bahasa medis, cairan dalam badan. Tong dibayangkan dengan seukur bening, ada yang merah. Merah itu adalah dam. Makanya dam, darah, kenapa panas? Karena berada di jantung. Ma'aharru fil badan al-qalbu, kata Ibnu Sina. Ma'aharru fil badan, organ yang paling panas dalam badan kita, al-qalbu summal kabidu, terus sampai ke akhir. Jadi dirunut oleh Ibnu Sina. Jadi yang paling yang paling panas badan kita itu adalah jantung. Jantung, kemudian hati, terus nanti turun. Nanti tulang. Kalau yang kering itu rambut ya. Organ yang paling kering itu adalah rambut. Semakin kering, semakin memutih, pertanda itu imunitas tubuh semakin turun. Jadi upami Bapak Ibu merasa taswisan ya, sadar diri, oh berarti sudah turun. Stamina sudah turun. Terus siga baheula keur gagah keneh. Jadi harus sadar diri gitu. Ngahaja ku Allah diayakeun uban ya. Uban huis, aya huis. Tong gagah wae gitu. Tong merasa gagah wae tiba heula gagah keneh. Geus kolot gagah keneh ulah turunkeun kegagahan teh. Mun bahasa Quran mah waqfid lahuma janahan dzulli. Turunkan sayap kegagahan teh geus kolot mah. Pokoknya mah kalau sudah mulai beruban, tong gagah-gagah teuing lah. Ya, harusnya banyak beribadah. Banyak ibadah, Pak. Ini bab konsep Tib Nabawi. Nanti kalau ada waktu kita pengen juga ya membongkar Tib Nabawi Ibnu Qayyim, baca. Di jamaah tertentu saya mengajar itu ya, mengajar tentang Tib Nabawi tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ada di Zadul Ma'ad.
konsep kesehatan itu Masya Allah ya, harus dikuasai minimal untuk diri sendiri saja gitu. Itu ya nabidh. Oh saya sedikit tadi ada tambahan. Kan tadi cairan teh ada 4. 1 cairan bening, balgom namanya. 2 cairan merah, dam namanya, panas lembab. Nanti cairan kuning, sofro, panas kering. Di kuadran atas kiri. Kuadran teh buat ini saja garis ya. Yang tadi itu balgom itu kuadran bawah kanan. Naik ke luhur, kuadran atas kanan itu berarti dam, darah, panas kering. Panas kering, tadi dingin, panas lembab, dingin lembab. Sekarang sofro. Sofro itu cairan kuning. Cairan kuning yang ada dalam badan kita. Cairan kuning berarti di panas kering. Ada gitu? Ada. Pan kita kalau makan nano nanti segala ayah. Warna borong, hijau, kuning, segalanya. Tapi ketika buang air besar warna apa bu? Kuning. Nah, berarti ada zat tertentu yang bisa menguningkan seluruh warna-warni. Masya Allah, ini Allah menciptakan. Tong ninggal kepada yang ciptaan yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat saja diri kita. Jadi tinggal dari orang nah itu jadi kuning padahal makan teh nu hejo-hejo, nu borong-borong berubah semua jadi kuning. Nah itu cairan sofrowi nantinya, cairan kuning. Itu adanya di kandung empedu. Cairan kandung empedu. Makanya orang yang diambil batu di kandung empedu itu karena kolesterol biasa dari makanan. Kalau batu di ginjal berarti minuman. Dua weda batu mah. Sing emot bukan makan batu asalnya tehnya, itu akumulasi. Seseorang minumnya tidak terfilter, tidak tersaring dengan benar, maka nanti mengendapnya di ginjal jadi batu ginjal. Nyeri Pak, bu keluar teh nyerinya luar biasa. Itu kan berarti dari pola minum, apakah minumannya tidak berkualitas atau mungkin kurang minum. Nanti ngarahnya ke ginjal. Tapi kalau makanan jadi kolesterol nanti mengarahnya ke kandung empedu. Nanti kalau ada yang dioperasi kandung empedu itu menunjukkan pola makan yang tidak optimal. Itu akumulasi bukan 1 tahun 2 tahun ingat. Lama itu. Lama. Nah, itu sofro, cairan kuning. Terakhir cairan hitam namanya sauda. Cairan hitam berarti di bawah kuadran kiri paling bawah. Sauda. Sauda teh kan aswad, sauda teh kan hitam. Adakah cairan hitam? Ada. Orang-orang yang diabetes itu harus kuat di unsur kromium. Kromiumnya. Apa maksudnya? Makanan-makanan yang berwarna hitam itu masuk ke dalam sauda nantinya. Sauda, cairan di mana? Di pankreas. Atau limpa tihal kalau bahasa timnya itu tihal. Satu di antaranya itu pankreas gitu. Jadi di tihal itu harus diberikan unsur-unsur yang hitam. Makanya orang yang diabetes pasti diberikan yang hidung-hidung, Bu. Nasi harus nasi hitam. Sanes ketan hidung sanes nasi hitam. Kan ayahnya beda antara ketan hitam dengan nasi hitam. Anu diabetes berikan nasinya nasi hitam. Kan awis nasi hitam. Kemudian yang hitam-hitam apa? Sambiloto. Sambiloto kan hitam. Hejo Ustaz sok tinyu hitam. Nah, sambiloto membuat kadar gula menjadi stabil. Terus habbatus sauda. Hitam kan ya? Habbatus sauda kalau dilihat kan itu hitam. Lamun hayam tong hayam negeri Bu Pak. Hayam nu hideung teh camani. Hayam camani. Setiap yang hitam itu menguatkan organ tihal, pankreas, maka bukan menurunkan kadar gula harusnya, perbaiki pankreasnya gitu. Cara memperbaikinya berikan unsur kromium. Di antara unsur kromium itu yang hitam-hitam itu banyak, kokoh, kuat. Makanya ada yang mengatakan dibere jengkol we anu diabetes mah. Setuju Bu? Kenapa? Salah menjelaskan. Ada tidak di jengkol yang hitam?
cangkang dan kulit. Cangkang dan kulit itulah obat untuk diabetes. Jadi dalam nuang jengkol jangan kulit-kulitna. Ada kulit, ada cangkang, kan bedanya. Dengan kulitnya, kan sepuh kita dulu. Saya ingat orang tua saya, ibu kalau menggoreng jengkol itu pasti jeung cangkang. Untuk apa? Obat itu. Sekarang mah dibuang. Nah, terus harusnya dikonsumsi dengan cangkangnya. Kalau apalagi dengan kulitnya, dengan cangkang yang hitam itu. Plantisol lah itu teh. Plantisol itu obat diabetes. Bukan jengkolnya, tapi kulit atau cangkangnya itu sebagai obat diabetes. Kenapa? Karena warnanya hitam. Setiap yang hitam-hitam itu menjadi obat untuk sukari. Sukari itu diabetes mellitus. Ya, itu yang kulit-kulit Bu, silahkan. Jadi intinya berubah itu. Merubah pola makan. Itu ada 4 cairan ya. 4 cairan. Cairan balgom, dam, sofro dan sauda. 4 kuadran itu. Kuasai yang itu. Sebelum belajar cairan harus belajar dulu mizaj. Sebelum belajar mizaj harus belajar dulu teori 4 unsur. Nusok nonton Avatar mah gerak bakal kehardi dah. Nusok nonton Avatar Pak Bu. Aya tanah, air, angin, api, tahu kan? Kan Avatar mah jago opatanannya. Pengendali unsur tanah, air, angin, api. Tangke di akhir zaman pengendali tanah, air, angin, api itu adalah Dajjal. Dajjal. Si Avatar itu bisa mengendalikan. Belajar teori unsur. Di TSM itu kan teori wusing. Teori wusing kan TSM. Kayu, api, tanah, logam, air kan? Katla. Unsur kayu, tanah, unsur kayu, api, tanah, logam, air kan itu. Unsur 5 unsur. Kalau di Ibnu Sina 4 unsur. Beda ya. Makanya akan beda. Jangan aneh. TCM, Traditional Medicine begini arahannya. Kemudian kesehatan kedokteran para Islam begini, konvensional begini. Pengobatan timur, pengobatan barat begini. Tapi tetap mau apapun juga silahkan. Tapi Nabi memberikan arahan wala tadau bil haram. Itu saja. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Yang afrodisiak, stamina kuat, minum darah ular kobra kan ini. Darah ular kobra kan haram. Diminum ya. Supaya temengi minum darah marmot. Diminum darah kalong, diminum itu tidak boleh. Haram gitu ya. Tidak. Pokoknya intinya pengobatan apapun juga silahkan. Yang penting jangan yang haram. Tidak boleh. Ibnu Nafis dalam kitab Al-Mujaz kata dia mengatakan begini ketika sakit. Sama ya, dokter juga manusia ya, sakit. Ibnu Sina kan meninggal karena kulinji. Kulinji itu kram usus. Kram usus. Kenapa kram usus? Biasa unsur dari makanan. Nah, beliau meninggal karena itu. Ibnu Nafis juga sakit. Ketika ada dokter-dokter datang ke Ibnu Nafis untuk diobati, diberikan penghilang rasa sakit ya, painkiller, Ibnu Nafis tidak mau diberikan homer kalau zaman dulu diberikan. Itu dalam Al-Mujaz Fitibnya. Ternyata kata beliau begini, Masya Allah, Ibnu Nafis ketika sakit orang mah diberi perda nyeri gitu. Ibnu Nafis tidak mau. La, kata beliau, la, tidak boleh. La alqallaha ta'ala wa fi jawfi syai'un minal haram. Tak diberi homer tadi supaya hilang rasa nyeri. Kata Ibnu Nafis, la, tidak boleh. La alqallaha ta'ala, aku tidak mau bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa fi jawfi, sedang ada dalam badan saya itu ada sedikit pun yang haram. Ibnu Nafis itu dokter ternama itu tidak mau memberikan, tidak mau memasukkan ke dalam badannya yang haram. Ar-Razi sama kan, buta di akhir kehidupan. Ar-Razi itu ulama sudah tua belajar kesehatan, jadi dokter. Nama kitabnya Al-Hawi Fit-Tib. Al-Hawi Fit-Tib. Saya dapatkan kitab itu dari ibunya Wildan, Allahu yarham. Ibu Wildan itu tahu apa?
dapat al-hawi fit-tib. Susah ke sana kemari waktu umroh ya. Tapi qadarullah dapat. Itu karya Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu meninggal dia dalam keadaan buta. Rek dibekam alimun. Ar-Razi udah senja, wahai dokter, wahai syekh, kami akan bekam. Tidak usah. Kenapa? Sudah cukup saya melihat tentang keindahan dunia. Dengan adanya buta, semoga menjadi kifarat terhadap dosa. Masya Allah, dokter-dokter masyhur itu kan. Ayo orang mah mencret sakedeung atau demam sakedeung, hayang teh obatnya, obat naon, terima dulu gitu. Ujian di Allah kata. Itu ya, tambahan jadi kadinya nya. Itu mudah-mudahan jadi ilmu ya. Harus jadi ilmu bagi kita. Apalagi kalau di antara kita ada yang suka dari kedokteran, belajarlah kedokteran. Tapi jangan satu ya, jangan hanya konvensional, kedokteran timur juga pelajari. Itu akan jadi hasanah keilmuan. Intinya ingat, selama tidak haram, itu insya Allah dibenarkan dalam Islam. Terakhir, berarti satu ayat dulu ya, ayat 100. Terakhir, qultu. Nabdhihim huda maf'ul bih. Nah, jadi kultu kata saya, menurut saya Ibnu Katsir, maka kaum ini oleh Allah dicela. Kenapa oleh Allah dicela? Karena mereka ingkar terhadap janji-janji yang dihadirkan oleh Allah kepada mereka agar tamasuk. Tamasuk itu berpegang teguh terhadap janji-janji tersebut dan al-qiyam bihaqiha, melaksanakan hak terhadap janji-janji Bani Israel itu. Kenapa dicela? Karena mengingkari janji. Istamir. Aqoba af'ala. Ba. Oleh sebab itulah diteruskan dengan pendustaan terhadap Rasul yang diutus kepada mereka dan yang diutus kepada manusia secara umum, maksudnya ke Rasulullah ya teh. Satu membuang janji, yang kedua pasti mendustai Rasul itu gitu. Kan dua, double itu. Istamir. Nah, jadi Nabi yang diutus ini, yang di kitab-kitab mereka naktuhu dijelaskan, disifati dan diberi kabar tentang akhir zaman Nabi ini, Nabi Muhammad maksudnya. Terus Masya Allah nih terakhir, dan mereka diperintah terhadap janji itu untuk mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad, untuk membela, untuk menolong Nabi. Diperintah itu. Dari mana? Terakhir ini. Surah apa? Al-A'raf 157. Ini terakhir ya. Perhatikan, Masya Allah di sini adanya. Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi. Berarti siapa di sini? Nabi Muhammad kan, yang ummi. Seluruh nabi itu Nabi Muhammad itu ummi. Alladzina yang yajidunahu, yang mereka mendapatkan Nabi Muhammad yang ummi ini maktuban, tertulis di mana? Indahum, di sisi mereka. Di mana? Fit Taurat wal Injil. Di Taurat
tersebut nama Muhammad itu. Di Injil pun tersebut nama Muhammad itu. Di Taurat, di Zabur, di Injil itu tertulis nama Muhammad itu. Tetapi kenapa nabadza fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, ayat berikutnya ada hubungannya, tapi insya Allah kita terangkan di Sabtu yang akan datang ya, karena ini lumayan panjang juga. Kita harus menyorot musaddiqun dan kita harus menyorot ka'annahum la ya'lamun. Demikian kajian pada subuh kali ini tafsir surah Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 100. Insyaallah di pertemuan Sabtu depan kita masuk ke ayat 101. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.